wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua karena teman-teman semua mau dan bisa dalam menyempatkan waktunya untuk menghadiri konseling kelompok pada siang hari ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sebelum kita mengawali kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya jikalau kita mengawali semua kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya. Kalau boleh tahu, apakah teman-teman semua sebelumnya sudah pernah melakukan konseling kelompok seperti yang akan kita lakukan pada hari ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Baik, karena ini merupakan pertama kalinya bagi teman-teman semua melakukan konseling kelompok dan juga merupakan pertemuan pertama kita supaya kita bisa menjadi lebih dekat dan teman-teman juga nanti ceritanya bisa jadi lebih nyaman. Kita adakan sesi perkenalan dulu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelumnya, nama saya Sri Lestari. Saya biasa dipanggil Tari. Nanti teman-teman bisa memanggil saya dengan apa nama yang teman-teman sukai ya. Bisa Ibu Tari atau bisa yang lainnya juga. Nah, asal saya dari Kalianda, Lampung Selatan. Silahkan teman-teman memperkenalkan diri masing-masing ya. Nama saya Dian Karisma, biasa dipanggil Dian. Umur saya 19 tahun, dari Kalianda juga, Bu. Nama saya Endita Marcella, biasa dipanggil Sela, umur 19 tahun, asal dari Bandar Lampung. Nama saya Alicia Putri, bisa dipanggil Putri. Umur saya 19 tahun, dari Lampung Timur, Bu. Oke, bagus sekali teman-teman. Nah, salam kenal ya untuk teman-teman semua. Baik, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman semua. Apakah dari teman-teman semua ada yang tahu apa sih konseling kelompok itu? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, jadi pada belum tahu ya. Oke, saya akan kasih tahu. Jadi, konseling kelompok adalah proses bantuan oleh konselor dalam kegiatan kali ini, yaitu saya, dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kelompok. Contohnya, jadi nanti teman-teman akan mengungkapkan masalahnya masing-masing. Dan setelah kita identifikasi masalahnya, ternyata misalkan nih masalah Putri yang paling berat dan butuh untuk diselesaikan terlebih dahulu, maka kita semua akan menyampaikan pendapat kita terkait dengan masalah Putri begitu. Gimana? Apakah kalian semua paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, sebelum ke kegiatan yang lebih dalam dan lebih lanjut lagi, teman-teman semua perlu tahu nih bahwa di dalam konseling kelompok ini ada asas-asas, yang mana asas-asas tersebut harus dipatuhi dan ditegakkan di dalam konseling kelompok pada siang hari ini. Jadi ada 3 asas, yaitu yang pertama asas keterbukaan.
Nah, dalam konseling kelompok ini, teman-teman semua nanti diharapkan bisa terbuka dan dengan nyaman untuk bisa menceritakan masalah-masalah yang teman-teman semua hadapi. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Maksudnya, di dalam konseling kelompok ini diadakan atas dasar inisiatif sendiri dan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Asas yang ketiga yaitu asas kerahasiaan. Nah, di sini konseling kelompok itu sifatnya rahasia. Jadi, apapun yang kita bicarakan di dalam konseling kelompok ini tidak boleh ada orang lain yang tidak bersangkutan untuk tahu mengenai masalah yang tadi kita bicarakan. Bagaimana semuanya? Apakah bisa dipahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, biar teman-teman semua bisa jadi lebih santai dan lebih nyaman, kita lakukan ice breaking dulu ya. Nah, di sini permainannya nanti kita akan berhitung nih. Nah, setiap angka yang mengandung kelipatan 3 itu diganti dengan tepuk tangan. Misal, 1, 2, 4, 5, 7, 8. Nah, jadi setiap ketemu atau bertemu dengan kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, dan lain-lain, kita ganti angkanya dengan tepukan tangan ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 4, 5. 6. Hayo, tidak diganti nih angka 6-nya dengan tepuk tangan. Hehehe, saya lupa, Bu. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja ya. Saya mulai dari angka 7. 7. 8. Hayo, salah lagi. Harusnya tepuk tangan 3 kali. Wah, susah ternyata ya, Bu. Oke, jadi ice breaking yang kita mainkan ini bertujuan untuk melatih konsentrasi teman-teman semua. Selain menghitung, teman-teman semua harus mengingat-ingat nih berapa kali tepuk tangan yang harus dilakukan. Bagaimana teman-teman? Sudah lumayan santai kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kalau begitu kita lanjutkan proses konseling kelompok pada siang hari ini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, berhubung kalian itu tidak satu kelas, jadi kalian mungkin ada yang saling mengenal satu sama lain, tetapi ada juga yang belum mengenal satu sama lain. Nah, tadi kan kita sudah memperkenalkan diri masing-masing. Nah, teman-teman bisa tuh setelah konseling kelompok ini berakhir, bisa bertukar kontak satu sama lain, bercerita-cerita supaya lebih akrab dan lebih mengenal antara satu dengan yang lainnya. Baik, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke anak-anak, berdasarkan dari informasi wali kelas kalian, beliau bercerita bahwa kalian ini mengalami perasaan kurangnya minat dalam belajar, khususnya membaca buku ya. Nah, kira-kira di sini siapa yang mengalami masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Coba ceritakan masalah kalian masing-masing ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Kita selesaikan masalah punya Sela dulu saja, Bu. Karena masalahnya adalah masalah yang sering sekali kita hadapi. Iya, benar, Bu. Baik, jadi kita akan selesaikan masalah milik Sela dulu ya teman-teman.
Topik permasalahan yang Sela hadapi adalah kurangnya minat belajar dan membaca itu karena susah membagi waktu dan tidak suka buku ya Sela. Silahkan ceritakan masalah yang Sela alami. Baik Bu, jadi saya itu kurang suka dalam membaca buku Bu. Menurut saya membaca buku itu membosankan, jadi saya jadi gampang mengantuk dan apa yang saya baca jarang masuk juga ke otak saya. Makanya saya tidak menyukai mata pelajaran yang mengharuskan saya untuk membaca buku seperti bahasa Indonesia juga saya kurang suka. Dan juga saya itu kan di sekolah ikut banyak organisasi ya Bu, jadi jadwal saya itu lumayan sibuk, makanya saya susah sekali kalau mau membaca buku atau mau belajar waktu di rumah ataupun waktu luang seperti itu, karena saya pikir mendingan waktu luang saya gunakan untuk istirahat seperti saya tidur seperti itu Bu. Baik, terima kasih Sela sudah mau bercerita kepada saya dan teman-teman semua. Nah, di sini apakah dari teman-teman semua ada yang ingin mengungkapkan pendapat atau saran mengenai masalah yang sedang Sela hadapi? Saya Bu, Baik, silahkan Dian. saya punya saran kepada Sela karena masalah Sela itu mirip-mirip kayak punya saya, kayak punya Sela. Jadi saya tahu betul apa yang dialami oleh Sela. Nah, saya sarankan agar Sela ini untuk mencoba membaca buku-buku yang Sela sukai, tidak harus langsung membaca buku pelajaran dulu, bisa dimulai dari membaca komik yang banyak gambar-gambarnya atau novel yang ceritanya menarik. Betul sekali. Selain itu, kamu juga bisa menyiasati belajar itu bisa sambil ngemil, minum jus, atau yang lainnya. Bacanya juga bisa bertahap, tidak usah langsung lama gitu, nggak usah langsung lama dulu gitu, bisa 10 menit atau 15 menit ya di sela-sela kegiatan yang dilakukan gitu. Iya, betul-betul. Selain itu, sebaiknya Sela juga agak mengurangi kegiatan-kegiatan yang banyak menyita waktu. Apalagi kalau itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar. Mungkin Sela nanti bisa menyeleksi kegiatan apa saja yang benar-benar penting dan bisa membantu mengembangkan potensi Sela. Karena kalau terlalu banyak kegiatan, seperti yang dikatakan tadi, Sela bisa kelelahan yang nantinya malah akan mengganggu Sela dalam belajar, yang mana belajar itu hal yang paling penting. Bagus sekali pendapat dari teman-teman semua. Nah, untuk Sela sendiri bagaimana nih tanggapannya? Terima kasih saran teman-teman semua. Nanti saya akan mencoba mengembangkan kebiasaan membaca dan memulainya dari buku-buku yang saya sukai dulu. Saya juga akan menyiasati belajar itu dengan sambil makan buah ataupun yang lainnya, mengemil gitu Bu, supaya saya saat belajar tidak bosan. Saya juga akan mengurangi kegiatan organisasi saya yang kurang penting untuk untuk sekolah saya. Bagus sekali. Nah, Sela bisa nih mencoba solusi dan saran dari yang tadi teman-teman sudah ungkapkan. Selain itu, saya juga ingin beri saran kepada Sela supaya itu Sela bisa membuat atau membuang persepsi yang buruk mengenai membaca buku. Buatlah persepsi yang baik-baik kalau mau membaca buku. Nah, Sela bisa nih di pikirannya itu ditanamkan bahwa membaca itu tidak membosankan. Membaca itu menyenangkan. Belajar itu menyenangkan dan tidak membosankan. Begitu. Nah, jadi kalau Sela bisa menanamkan pikiran-pikiran tersebut, maka insya Allah nantinya Sela bisa untuk membangun pikiran tersebut ke dalam kenyataan begitu. Jadi Sela jadi suka membaca, lebih enjoy dalam belajar dan lain-lain begitu.
Baik Bu, saya akan coba. Nah, setelah menceritakan masalah yang dihadapi, sekarang bagaimana perasaan Sela? Saya merasa lega Bu, jadi tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Oke, terima kasih Sela. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih pada teman-teman. Apa saja sih kesan atau pesan setelah teman-teman semua itu mengikuti konseling kelompok pada siang hari ini? Silahkan disampaikan. Bagus sekali Bu, dengan adanya konseling kelompok ini kita bisa membagikan masalah yang kita hadapi dan mendapatkan solusinya tanpa harus khawatir akan bocor ke orang lain. Saya juga senang sekali bisa mengikuti konseling kelompok ini dan bisa mendengarkan tips-tips yang bermanfaat terkait dengan kegiatan belajar. Bagus sekali, Bu. Di sini kita bisa berbagi masalah yang kita hadapi bersama dan mendengar berbagai macam solusi yang dikemukakan oleh teman-teman semua. Oke, terima kasih ya teman-teman semua atas pesan dan kesan yang disampaikan tadi. Nah, sebelum kita akhiri konseling pada siang hari ini, apakah dari teman-teman semua ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak Bu. Baik, apabila tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan dari teman-teman semua, kita tutup saja ya konseling pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.